Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha memiliki karunia kepada manusia, walakin aksaron nasi la yashkurun. Namun demikian kebanyakan manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang pandai berterima kasih. Melalui ayat ini para ulama, terutama para mufassir, para ahli tafsir, kemudian hampir tafsir-tafsir besar misalnya seperti At-Tabari, Ibn Katsir dan lain-lain, mereka bersepakat menerjemahkan, memahami ayat ini sebagai bahwa ada kasus yang terjadi pada masa yang lalu dan menimpa kaum Bani Israel. Kita tidak tahu persis seperti apa kasus ini terjadi, tetapi kita bisa mengatakan apa yang terjadi ini adalah bahwa saat itu umat Nabi Israel terkena musibah yang menurut hemat kita sungguh luar biasa dampaknya, sehingga menyebabkan mereka harus keluar dari rumah-rumah mereka. Jumlah mereka cukup besar, mereka keluar dari kampung mereka menuju ke suatu tempat yang belum terkena wabah. Itu kalau dilihat dari berbagai macam tafsir yang kita baca. Kenapa mereka keluar? Karena mereka merasa takut mati. Jadi bukan hanya sekarang saja, kalau kita lihat yang lalu ternyata umat masa lalu juga takut mati yang menyebabkan mereka harus keluar dalam jumlah besar. Akan tetapi karena mereka keluar itu dalam kondisi takut mati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lalu betul-betul mematikan jumlah orang sebanyak itu. Para mufassir berbeda pendapat tentang kata-kata ulu pun di situ, ada ribuan orang, ada yang mengatakan 4.000, ada yang mengatakan para mufassir itu dengan 8.000, ada yang mengatakan 10.000 saat itu orang keluar secara keseluruhan untuk menghindari wabah yang seperti kita alami sekarang. Lalu kemudian para mufassir juga memberikan penjelasan yang cukup panjang tentang ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanda-tanda kebesarannya mereka-mereka ini, lalu kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk melihat misteri yang amat dahsyat ini, nanti kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Assalamualaikum Aki Ukti. Alhamdulillah, kesempatan jadi penyanyi religi terkenal datang lagi. Ayo ikuti audisi Voice of Ramadan 2021. Catat persyaratannya. Lalu upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI Plus. Dan biar nggak ketinggalan infonya, follow official account berikut. Siapkan suara terbaikmu sekarang juga, dan jadilah talenta bercahaya. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar
dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kenapa mereka kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam banyak riwayat dari para mufassir disebutkan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka itu adalah karena doa dari salah seorang yang amat soleh. Diriwayatkan beliau adalah seorang nabi yang kemudian para mufassir menyebutnya dengan Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli kemudian melihat peristiwa yang dilalui itu, lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada rasa keingintahuan yang demikian besar dari Nabi Zulkifli. Lalu kemudian mereka atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas doa Nabi Zulkifli, mereka kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah manusia. Allah Subhanahu wa taala kaya akan karunia-Nya, tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada para manusia itu bahwa mereka kurang pandai bersyukur. Kita kemudian mengetahui bahwa wabah seperti ini ternyata juga pernah terjadi dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita ingin meneruskan apa yang kita bincang pada hari ini dengan apa yang terjadi pada masa kita, yaitu masa yang pernah dilalui oleh baginda Nabi SAW. Apakah sejarah umat manusia ini selalu dirundung, selalu ada fase atau peristiwa yang dilalui dengan apa yang kita sebut sebagai wabah seperti sekarang ini? Ternyata Nabi SAW pada masanya itu di daerah yang disebut dengan Madain, ternyata wabah yang seperti ini juga lalu kemudian pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Bahkan dari sini kemudian para ulama mengetahui wabah yang disebut kemudian itu dengan namanya Ta'un, dan para ahli, para ulama kemudian bersepakat wabah yang sifatnya pandemi seperti yang sekarang ini lalu kemudian dipahami sebagai namanya Ta'un, tinggal lagi derivasi dari Ta'un itu yang kemudian mungkin menjadi COVID-19 dan seterusnya. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW dari sebuah hadisnya, misalnya Ani Nabi SAW annahu qala iza sami'tumut ta'un, ada juga lapasnya dalam riwayat Muslim itu iza sami'tum bit ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha, rawahul Bukhari wa Muslim. Kalau kita lihat hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW ini dengan tegas menyebut wabah yang sedang dialami kala itu adalah ta'un. Misalnya iza sami'tumut ta'un, apabila kalian semua mendengar ada wabah yang namanya ta'un bi ardin, di suatu negeri, di suatu tempat, fala tadkhuluha, Nabi kemudian melarang kita untuk kita tidak masuk ke tempat itu. Sebaliknya wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan akan tetapi manakala sedang terjadi wabah di suatu tempat sedangkan kalian sedang berada di daerah itu atau sedang berada di dalamnya, fala takhruju minha, maka kalian, kata baginda Nabi SAW, tidak boleh pula keluar dari tempat itu. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi ini adalah skema isolasi yang kita sebut sekarang, yang kita pahami sekarang. Ternyata dahulu Nabi pernah melakukan isolasi kepada suatu tempat. Paling tidak tempat yang pernah disampaikan melalui hadis Nabi ini yang kita kenal sekarang, dipahami oleh para sejarawan, para ulama, namanya Madain. Kita kemudian memahami ternyata era Nabi saja kasus atau peristiwa seperti yang kita alami sekarang yang disebut dengan ta'un itu pernah terjadi.
Ternyata tidak hanya pada masa Nabi, pada era sahabat juga pernah terjadi atau banyak juga kasus-kasus yang seperti ini terjadi. Yang paling terkenal itu pada masa Umar Ibnul Khattab seperti yang sering kita dengar, kita saksikan bersama-sama. Misalnya di suatu tempat ketika Umar Ibnul Khattab bersama para sahabatnya dalam perjalanan, di saat itu dia mendapat kabar berita dari salah seorang sahabat yang lain bahwa di negeri Sam, tempatnya di daerah Amwas, sedang terjadi wabah. Beberapa sahabat sedang berada di sana, mendengar informasi yang disampaikan oleh para sahabat dan menyampaikan hadis ini seperti yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Umar ibn al-Khattab. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengurungkan niatnya untuk mampir ke suatu tempat yang bernama Amwas yang berada di Syam atau Syria sekarang. Lalu kemudian Umar bin Khattab balik kanan, yaitu ke tempat semula bernama Madinah. Kenapa Umar ibn al-Khattab melakukan hal yang demikian ini? Sementara beberapa sahabat yang sudah terlanjur masuk berada di daerah Amwas ketika itu, lalu kemudian memilih tetap berada di situ, dan beberapa riwayat menyebutkan ada beberapa sahabat besar yang kemudian tidak mau keluar mengikuti anjuran dari baginda Nabi SAW, mengisolasi dirinya bersama dengan orang-orang yang ada di Amwas ketika itu. Misalnya adalah sahabat Mu'az bin Jabal dan lain-lain, yang menyebabkan diriwayatkan Mu'az bin Jabal bersama para sahabatnya yang lain meninggal di sana, memilih untuk tidak keluar sampai akhir hayatnya. Tetapi ada peristiwa menarik dari kasus Amwas yang jarang dilihat oleh para sejarawan atau mungkin terlewatkan. Misalnya, ternyata ada sahabat yang kemudian kita kenal namanya itu adalah Amr ibnul As, yang dia memilih untuk keluar dari tempat itu, tetapi keluarnya tidak ke tempat keramaian, tidak tempat ada hunian manusia, tetapi kemudian beliau naik ke atas bukit, lalu kemudian mengisolasi dirinya bersama yang lain di bukit itu, lalu kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dengan teman-temannya yang lain, kita tidak mendapatkan jumlah detailnya berapa jumlah orangnya, atas izin Allah Amr ibnul As kemudian disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang menarik. Namun demikian, kita saudara pemirsa, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Assalamualaikum Aki Ukti. Alhamdulillah, kesempatan jadi penyanyi religi terkenal datang lagi. Ayo ikuti audisi Voice of Ramadan 2021. Catat persyaratannya. Lalu upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI Plus. Dan biar nggak ketinggalan infonya, follow official account berikut. Siapkan suara terbaikmu sekarang juga, dan jadilah talenta bercahaya. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekaligus. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo.
Intense Rebound hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Baik, saudara pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, kita akan lanjutkan. Lalu kemudian bagaimana sikap kita sekarang ketika kita semua sedang menghadapi cobaan yang kita sebutkan bahwa cobaan itu sampai sekarang belum juga kunjung selesai. Maka sebagai manusia ciptaan Tuhan tentu kita tidak sendiri, kita bersama dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita hidup misalnya di suatu negara, kita hidup di negara tercinta, negara Indonesia. Apa yang mesti kita lakukan tentu sebagai makhluk Tuhan yang hidup di suatu negara, maka akan jadi lebih baik manakala kita mengikuti anjuran yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Karena pemerintah dalam hal ini adalah imam kita, sudah sepatutnya manakala terjadi persoalan-persoalan yang seperti ini, kita mengikuti anjuran yang sudah disampaikan yang menjadi keinginan dari pemerintah. Mereka memiliki banyak ahli, mereka memiliki banyak pengetahuan, tentu saja apa yang diputuskan itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Oleh karena itu, selayaknya kita sebagai manusia mengikuti manakala ada anjuran dari pemerintah untuk kita melaksanakan misalnya tinggal atau tetap diam dan berada di rumah, kita ikuti anjuran itu untuk kebaikan kita bersama. Sehingga kasus-kasus yang lalu menjadi pelajaran itu, harapan kita pemerintah dengan timnya, pemerintah dengan segala macam strateginya itu memiliki kemampuan untuk menekan sekecil-kecilnya, meminimalisir korban-korban sehingga tidak sebanyak pada periode yang lalu. Meskipun sampai dengan hari ini kita sudah berada lebih dari 2000, kita berharap kepada apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah akan diijabah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekaranglah pendekatan spiritual sebagai manusia biasa, hamba Allah yang doib, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak cara sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Misalnya kita dengan berdoa, doa apa saja yang bisa kita lakukan, tidak mesti doa dalam bahasa Arab. Kita berdoa dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa daerah, ataupun amalan-amalan yang seringan-ringan mungkin. Bahkan kalau kita lihat, ada beberapa amalan yang menurut hemat kita perlu kita lakukan, seperti yang diajarkan oleh ulama Palembang misalnya. Ulama ini hidup lebih kurang di era 1840-an, misalnya dalam satu kitab yang namanya Atiyatur Rahman. Syekh Muhammad Azhari pernah menghimbau kepada kita untuk kita terhindar dari berbagai macam maksiat, pangkal dari segala macam wabah itu. Baik juga misalnya kita melapaskan, ada lapas yang zikir paling baik atau juga baik untuk kita dawamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu zikir atau lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ternyata kata atau kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hanya 7 kata saja, dan kalau kita hitung hurufnya ternyata hanya 24 huruf saja. Ternyata ini rahasia yang Allah punya, bahwa dari 7 kata di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terkandung dari 7 anggota tubuh yang senantiasa melakukan maksiat. Di antara 7 itu misalnya mata, telinga, mulut, kedua tangan, kedua kaki, dan satu lagi kemaluan. Jadi ini luar biasa rahasia yang
dipelajari oleh ulama kita, ulama-ulama Palembang. 24 huruf yang dimaksudkan di situ dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah 24 jam. Jadi menurut Syekh Muhammad Azhari Al-Palembani atau Syekh Muhammad Azhari Palembang, kalau seandainya kita mau berzikir melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja selama 24 jam, kita lafalkan sebanyak-banyaknya, tidak dibatasi jumlahnya, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam maksiat. Barangkali apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Azhari Al-Palembani ini bisa juga mengawal hati kita yang sedang gundah gulana menghadapi cobaan dari Allah berupa coronavirus disease 19 ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, karena dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga yang akan mengambilnya kembali dari kita, dan kapan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mau mengambilnya itu tidak kenal waktu, tidak kenal ruang. Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan saja bisa mengangkatnya kembali, menjinakkannya kembali seperti semula, dan kita bisa hidup seperti sedia kala. Insya Allah kita mudah-mudahan tidak ada musibah yang tidak ada kunjung selesai. Karena Allah menurunkan musibah, berarti Allah pula nanti yang akan memberikan penawar dari musibah itu. Kita sebagai para cerdik pandai menghimbau kepada masyarakat dimanapun kita berada, para pemirsa iNews TV untuk tetap tenang. Kita lakukan saja semua anjuran, tidak usah resah dan gelisah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Kita mumpung ada peristiwa ini, mungkin kita selama ini sudah jarang ngumpul bareng selama 24 jam dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Saat inilah kita memiliki tanggung jawab berkumpul dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami. Kita berbagi, selama ini mungkin kita kurang berbagi dengan para keluarga. Hikmah dari musibah itu selalu ada. Barangkali di antara hikmah dari musibah itu yang seperti kita alami sekarang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Introspeksi diri, mawas diri, mengoreksi diri kita adalah jalan yang terbaik. Muhasabah harus sering kita lakukan, karena kita sebagai hamba Allah, ciptaan Tuhan, tidak pernah alpa dari perbuatan dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara ini kemungkinan saja cara kita untuk mengurangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Barangkali hikmah dari berbagai macam musibah yang kita lakukan, terutama menghadapi COVID-19 ini, kita tetap dalam kewaspadaan dan ketenangan. Kita tidak usah manakala melihat ada tetangga atau apa diinformasikan sebagai orang dalam pengawasan, lalu kemudian kita harus menjauhkan diri sejauh-jauhnya. Bukan seperti itu, tetapi kita mawas diri, kita ikuti saja anjuran tenaga kesehatan. Kita perlu berterima kasih kepada tenaga kesehatan yang telah bekerja luar biasa. Kita harapkan apa yang mereka lakukan itu mendapatkan pahala dan diijabah semua keinginan-keinginan mereka. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman.
buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Balita usia 3 tahun di Palembang korban penculikan. Buaya gemparkan warga Musirawas. Ternak burung longkort raih pundi jutaan rupiah. Pemirsa, seorang balita berusia 3 tahun menjadi korban penculikan saat sedang bermain di dekat rumahnya di Jalan Es Parman, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Pelaku menculik korban dengan menggunakan sepeda motor dan sempat terekam kamera CCTV. Inilah video detik-detik ketika pelaku membawa korban Zaki Isandra, bocah 3 tahun di Palembang. Rekaman CCTV memperlihatkan ketika pelaku membawa korban dengan cara memboncengnya di bagian depan motornya dan terlihat kakak korban berusaha mengejar motor pelaku. Kejadian yang terjadi di Jalan Es Parman, Lorong Sukadamai, Kecamatan Sukarame, Palembang, Jumat siang ini viral di media sosial. Keluarga korban langsung mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kasus penculikan. Dengan membawa rekaman video CCTV, bibi korban Linda menjelaskan jika korban diculik saat sedang bermain bersama kakaknya tak jauh dari rumah. Keluarga korban berharap kepada kepolisian agar cepat menemukan korban dan menangkap pelaku yang sempat terekam CCTV. Kakaknya pas balik surat Jumat itu kan, jadi neneknya ada di dalam nak makan. Nah dia nih mainlah berdua dengan kakaknya. Nah ada orang tuh hampir kan, ada bapak kok ada katik nih, langsung diambil, dikekep, tangan sebelah kekep, tangan sebelah yang kakinya nih ngepit, yang bawa berlari motor itu. Bomba apa nih pelaku? Kok Ada CCTV katanya? di CCTV lah kami jenguk tuh CCTV tetangga ya. Memang posisi anak tuh Di depan rumah. Lagi main. Korban merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara pasangan John Riansyah dan Ibu Mardiana. Usai menerima laporan korban, polisi bergerak cepat memburu pelaku, diawali melakukan olah TKP. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Zaki, balita berusia 3 tahun yang menjadi korban penculikan pada Jumat siang kemarin telah ditemukan dan berkumpul bersama keluarganya. Untuk memulihkan psikologis korban, polisi melakukan pemeriksaan kesehatan Zaki serta melakukan trauma healing terhadap korban. Tim dokter dari Bidokes beserta tim psikologi Biro SDM Polda Sumatera Selatan berkunjung ke rumah korban setelah mengetahui balita Zaki Isandra, korban penculikan, berhasil ditemukan. Kedatangan tim tersebut untuk melakukan pemeriksaan baik kesehatan korban maupun psikologis pasca terjadinya penculikan. Tim Dokes Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang, Dr. Rizky Desmadia menjelaskan, dari hasil pemeriksaan secara fisik, korban sehat dan baik, bahkan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan maupun luka. Kalau dari hasil pemeriksaan kami, yang kami periksa bahwa secara ini tidak ada tanda-tanda kekerasan. Jadi saya periksa suara denyut jantungnya bagus, terus tanda-tanda kelaminnya juga tidak ada masalah. Jadi secara ini bisa dibilang tidak ada tanda-tanda kekerasan. Luka-luka tidak ada.
Selain pemeriksaan kesehatan, Zaki juga dilakukan pemeriksaan trauma healing. Dari respon awal pemeriksaan, korban hanya terlihat lelah dan belum terlihat trauma. Tim psikologi Biro SDM Polda Sumatera Selatan Kompol Jarod Budi Purnomo menjelaskan akan memberikan relaksasi terhadap korban, sembari memberikan kepercayaan mental yang berani. Korban akan tetap dipantau sampai dengan 3 hari ke depan sambil melakukan terapi bermain. 3 hari setelah ini, apakah muncul nanti tanda-tanda trauma? Sugestinya yang saya berikan adalah untuk memberikan relaksasi kepada anak, terus menguatkan mental anak, agar anak bisa merefresh atau menekan hal-hal yang tidak baik tadi, sehingga anak ini tumbuh rasa mental yang kuat dan berani. Ya, salah satu dengan terapi main ini diharapkan anak bisa meminimalisir trauma yang dirasakan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, kemunculan senyulong atau buaya sepit di Sungai Tempuran, Desa Wonorejo, Kecamatan Tukumulyo, Kabupaten Musirawas menjadi tontonan bagi warga sekitar. Pasalnya buaya yang selama ini identik sebagai reptil yang ganas, agresif, dan berbahaya, namun kenyataannya tidak untuk buaya yang satu ini yang terlihat jinak dan tak menunjukkan keganasannya terhadap manusia. Beginilah penampakan seekor buaya yang kerap muncul ke atas permukaan air di aliran Sungai Tempuran di Desa Wonorejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Tampak seorang warga dengan santainya dan tanpa rasa takut sedikit pun memberi makan buaya liar tersebut. Spesies buaya senyulong atau buaya sepit yang habitatnya tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ini mempunyai ukuran tubuh yang besar dengan panjang sekitar lebih 3,5 meter. Buaya ini muncul ke permukaan air sungai di saat musim penghujan atau pada saat debit air Sungai Tempuran sedang tinggi. Keberadaan sejumlah buaya senyulong yang dilindungi oleh undang-undang sebagai salah satu hewan langka yang terancam punah di daerah tersebut kerap kali mengundang masyarakat yang ingin melihat secara langsung penampakan reptil ganas setiap pagi dan sore hari. Seakan menjadi hiburan tersendiri bagi warga sekitar, pasalnya buaya tersebut terlihat sangat jinak dan mendekat saat warga memberinya makan berupa ikan. Dia sering muncul kalau pas air besar. Sepengetahuan Bapak ada berapa buaya sini, Pak? Ya, yang sering yang nimbul di sini ada 2. Ya. Di sungai apa ini namanya, Pak? Sungai Tempuran. Sungai Tempuran. Ya. Pernah belum warga sini digigitnya? Belum. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Nggak pernah mengganggu dia. Di Sungai Tempuran dihuni 2 ekor buaya yang sering muncul ke permukaan. Meski tak merasa terganggu, warga berharap kepada BKSDA Provinsi Sumatera Selatan untuk segera menangkap dan mengevakuasi reptil buas ke penangkaran buaya. Dari Musirawas, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Assalamualaikum Aki Ukti. Alhamdulillah, kesempatan jadi penyanyi religi terkenal datang lagi. Ayo ikuti audisi Voice of Ramadan 2021. Catat persyaratannya. Lalu upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Assalamualaikum Aki Ukti.
Alhamdulillah, kesempatan jadi penyanyi religi terkenal datang lagi. Ayo ikuti audisi Voice of Ramadan 2021. Catat persyaratannya. Lalu upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI Plus. Dan biar nggak ketinggalan infonya, follow official account berikut. Siapkan suara terbaikmu sekarang juga. Dan jadilah talenta bercahaya. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu-itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pasangan Popo Ali Martopo Solihin yang meraih suara 96,2% melawan kota kosong dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2020 lalu berhasil meraih kemenangan dan berhak kembali menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Terkait hasil persentase kemenangan perolehan suara yang melebihi target nasional tersebut, kedua pasangan menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga MURI untuk menganalisanya. Dan ini merupakan kemenangan untuk rakyat Oku Selatan. Menurut Popo Ali, dirinya mengaku telah menjalin komunikasi dengan pihak MURI terkait perolehan suara yang diraihnya, di mana komunikasi dengan MURI masih terus berjalan dan untuk penghargaannya itu akan berjalan dengan sendiri. Popo menambahkan, dalam 100 kerja setelah dilantik, dirinya akan memprioritaskan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Oku Selatan. Hal ini dikarenakan penyebaran COVID-19 di Oku Selatan hingga saat ini masih rendah dan terkendali. Di mana penyebaran COVID-19 di Oku Selatan sangat rendah, sehingga perekonomian bisa berjalan dan dapat meningkat. Sehingga selain memfokuskan terhadap permasalahan COVID-19, tentunya pencegahan bencana alam seperti kebakaran hutan dan lahan karhutla tetap menjadi perhatian dirinya juga. Sedangkan untuk pariwisata, pihaknya akan melanjutkan kembali mengembangkan wisata alam dan sport tourism kepada publik untuk menarik kembali wisatawan berkunjung ke Oku Selatan agar kembali ramai. Dan tim sport tourism yaitu olahraga sambil berpariwisata yang ditonjolkan ke publik merupakan suatu konsep agar bisa membuat masyarakat yang akan berwisata ke Oku Selatan dapat nyaman berkunjung. Sebenarnya bukan sesuatu yang baru ingin kita mulai, sudah kita mulai karena wisata Oku Selatan adalah lebih ke wisata outdoor, wisata alam, tentu bagaimana memanfaatkan itu bisa berjalan tanpa ada resiko penyebaran COVID. Artinya hal-hal yang menyangkut sport tourism, artinya olahraga tapi tetap berwisata. Artinya satu sisi wisata tetap jalan, kemudian kebugaran juga tetap baik. Sehingga itu yang kita tonjolkan nanti, sport tourismnya bagaimana sehingga bisa dapat diterima dan masyarakat aman, baik pengunjung maupun masyarakat setempat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Terwujudnya pelantikan Ratna Mahmud Suwarti ini menjadi sejarah baru sebagai pasangan perempuan pertama di Pulau Sumatera yang menjadi bupati dan wakil bupati. Bupati Musirawas Ratna Mahmud mengaku akan langsung melakukan gebrakan dengan melakukan sinergi dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah. Selain itu, dua Sri Kandi ini juga akan langsung turun ke tingkat kecamatan dan maupun desa untuk menyerap aspirasi dari masyarakat.
Dengan target 100 hari kerja, Bupati dan Wakil Bupati Musirawas percaya mampu mendengar keinginan masyarakat yang tentu ingin menagih janji semasa kampanye. Dengan terjun langsung menyerap aspirasi masyarakat bisa mempertajam program visi misi untuk membangun Musirawas semakin maju dan terdepan di Sumatera Selatan. Adapun fokusnya di tahap awal dengan pembenahan infrastruktur untuk menunjang geliat ekonomi masyarakat. Pihaknya akan mengemban amanah sebaik mungkin demi kesejahteraan masyarakat Musirawas. Ratna Mahmud dan Suwarti berharap dukungan masyarakat Musirawas untuk bahu-membahu mendukung program-program pro rakyat demi kesejahteraan bersama. Saya setelah pelantikan ke daerah, saya akan konsolidasi pada semua OPD untuk merapatkan untuk menunjang visi misi saya, dan kami berdua akan ke daerah kecamatan mendukung Musrenbang Cap itu sampai ke desa-desa. Jadi usulan dari semua kades-kades akan saya cek infrastruktur di lapangannya bagaimana, sesuai tidak. Jangan sampai tidak sesuai, misalnya yang kebutuhan daripada masyarakat hanya usulan daripada kades-kades kepala daerah, tapi kami akan ngecek ke masyarakat langsung apa yang keinginan masyarakat yang dibangun dan mendukung visi misi kami. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi ternak burung lovebird raih pundi jutaan rupiah. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Assalamualaikum Aki Ukti. Alhamdulillah, kesempatan jadi penyanyi religi terkenal datang lagi. Ayo ikuti audisi Voice of Ramadan 2021. Catat persyaratannya. Lalu upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI Plus. Dan biar nggak ketinggalan infonya, follow official account berikut. Siapkan suara terbaikmu sekarang juga. Dan jadilah talenta bercahaya. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel Akhir Pekan. Pemirsa, hobi baru mengoleksi hewan kesayangan di masa pandemi COVID-19 menjadikan seorang warga di Jalan Angkatan 66 Palembang bernama Rahmat sukses meraup jutaan rupiah dari hobinya memelihara burung merpati hias. Dengan memanfaatkan balkon rumahnya, ia berhasil membudidayakan ratusan merpati hias yang laris manis di pasaran. Sempitnya lahan membuat Rahmat memilih membudidayakan ratusan burung merpati hias di balkon rumahnya di Palembang. Setidaknya ada 15 jenis merpati hias yang dikoleksinya, diantaranya Mermonden, Shocking, Maltese Modena, English Pantil, Lehoor, dan English Protar. Semuanya merupakan jenis merpati hias impor. Berbeda dengan merpati pos, merpati hias ini lebih diutamakan untuk keunggulan kecantikan seperti bentuk sayap dan warna bulu yang mengkilap serta bentuk fisik yang lebih besar dibandingkan merpati kampung. Menurut Rahmat, hobi memelihara merpati sudah dilakukan sejak kecil dan berlanjut hingga ia sudah berkeluarga.
Ia tak menyangka hobinya ini bisa membantu ekonomi keluarga selama masa pandemi COVID-19. Pasalnya bisnis perdagangan yang digeluti anjlok. Selama masa pandemi, pemesanan merpati hias meningkat hingga 200%. Bahkan penjualan yang semula hanya di wilayah Sumatera, kini meluas ke Pulau Jawa dan Kalimantan. Merpati ini sangat membantu saya waktu pandemi, gitu loh. Karena bisnis di luar merpati ini sangat, ya, jadi merpati cukup membantu selama pandemi. Karena itu tadi mungkin sebagian orang banyak aktivitas di rumah, jadi butuh kesibukan atau lebih banyak waktu untuk kosong, jadi beralih ke hobi mungkin. Untuk sepasang merpati hias dijual mulai 5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah. Nah, bagaimana pemirsa? Mungkin Anda tertarik mengkoleksi merpati hias di rumah atau malah ingin membudidayakannya? Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Mengabdi bagi nusa dan bangsa, itulah pedoman hidup yang dilakoni oleh Bribka Chandra, anggota polisi Polda Sumatera Selatan yang berdinas di Polair. Selain menjadi anggota polisi yang ditugaskan di perairan, Bribka Chandra juga menjadi seorang pengajar di wilayah Musi Banyuasin demi mencerdaskan anak-anak yang tinggal di desa terpencil. Seorang polisi yang bertugas di perairan Musi Banyuasin di Desa Kepayang, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, menjaga dan mengayomi masyarakat di desa perairan. Namun di balik itu, Bribka Chandra juga menjadi seorang pengajar sukarela. Berawal dari melihat anak-anak yang kesulitan mengerjakan tugas saat berpatroli dari satu dusun ke dusun lain, Bribka Chandra terpanggil untuk membantu mereka. Pada awalnya anak-anak takut dengan tampilan polisi, namun dengan keramahan dan kelemah lembutan sebagai pengayom masyarakat, akhirnya anak-anak desa ini mau diajar oleh bapak satu orang anak ini. Kini anak-anak malah merindukan ketika Bribka Chandra belum berkunjung ke desa berkeliling ke 3 dusun, yakni Dusun 1 Divisi 5 Desa Kepayang, Dusun 2 Kampung Tengah Desa Kepayang, dan Dusun 3 Aspajaya Desa Kepayang. Dengan jarak antar dusun ke Divisi 5 km. Saya menjadi guru di SDN Kepayang. Ketika itu ada anak yang sedang mengerjakan PR, mereka kesulitan, dan saya termotivasi untuk mengajarkan mereka. Dan saya datang ke SDN Kepayang dan alhamdulillah saya diterima menjadi guru oleh kepala sekolah. Dan di situ saya mulai mengajar, memotivasi anak-anak untuk giat belajar, semangat belajar, menggapai cita-cita dan menggapai cita-cita setinggi-tingginya walaupun mereka di desa, tapi tetap harus menggapai cita-cita mereka. Meski jarak antara Dusun 2 ke Dusun 3 Aspajaya 1 km melalui sungai, namun tidak menyurut niat tulus dan ikhlas suami dari wanita bernama Hikmah Pujianti untuk mengajar secara sukarela demi ikut mencerdaskan anak bangsa. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Sementara itu, pandemi COVID-19 juga membuat meningkatnya hobi baru, salah satunya dengan mengoleksi burung hias. Salah satunya burung hias yang digandrungi warga kota Palembang adalah burung cinta atau lovebird. Salah satu warga Palembang, Ismail Marzuki, manfaatkan atap rumahnya untuk membudidayakan lovebird dan ternyata menghasilkan jutaan rupiah. 300 sampai 600, kadang jantan betina beda juga harganya. Salah seorang peternak lovebird, Ismail Marzuki, mampu memiliki ratusan burung cinta atau yang lebih dikenal dengan lovebird. Ternak lovebird ini memanfaatkan atap rumah di Jalan Siaran Pasar Satelit Perumnas Sako, Kota Palembang. Beberapa jenis lovebird yang dikoleksi antara lain jenis Viola Green, Viola Blue, PB Cremino, Mata Merah, dan PB Ewing FC. Lovebird terkenal dengan kesetiaan dan pasangannya dan peduli dengan burung satu koloninya. Selain itu, lovebird memiliki bulu yang indah, paruh bengkok, dan suaranya yang indah.
Lovebird berasal dari hutan dan sabana di Sahara Afrika dan Madagaskar. Untuk perawatan lovebird cukup mudah, cukup memberi makan pur atau biji-bijian sehari sekali. Dan untuk indukan dewasa, namun untuk anaknya perlu disuapi. Hal ini lantaran anakan lovebird memang ditetaskan dengan mesin penetas telur. Dalam satu periode, indukan bisa menghasilkan 5 telur. Ismail menjelaskan dirinya hanya menjual anakan mulai harga 1,5 juta hingga 9 juta rupiah, tergantung jenis dan keindahan bulunya. Menariknya gini, ya, pertama ya bentuknya yang lucu ya kan, parunya bengkok, dia ini bisa juga dinakin gitu. Terus untuk lomba suaranya tuh khas nih, ngekeknya gitu, kayak orang tembak, kayak suara tembakan gitu. Kalau dari segi warna ya itu banyak macem. Jadi untuk menciptakan mutasi warna tuh jadi kita rasa penasaran tuh tinggi. Misalnya udah dapet. Ya, saya tertarik dengan lovebird karena warna dari bulunya yang beragam. Jadi itu yang membuat saya tertarik. Selain itu juga ini bulunya yang halus. Kemudian karena pandemi COVID-19, jadi kan aktivitas itu kebanyakan di rumah. Jadi inilah burung ini yang jadi hiburan saya di rumah. Nah, pemirsa, mungkin Anda berminat mengoleksi lovebird ini atau malah ingin membudidayakannya di rumah. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pekan hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.